Assalamualaikum, kayu bertuah, kayu berbahagia, bernama akal tunggalmu tungkatnya Ali, bernama batangmu si genggam rapat, bernama cabangmu payung terkembang, bernama daunmu bintang temabur, bernama pucukmu sirih dengan kapur. Rajalah rekanlah dayang, menyusunlah sirih, sirih disusun bertemu gagangnya. Kalau di pekan dapat memilih, dapatlah memilih si barang-barangnya. Ritual dendang lebah itu cara mengambil madu lebah yang ada di atas pohon kayu. Biasanya di atas pohon kayu raja, karena madu yang di atas pohon kayu raja itu dianggap lebih baik dari madu-madu yang di pohon lain. Paku merunduklah dayang, paku mundang pari tikam sundak senangin, darilah jauh pulang datang, dipukullah ombak dayang, ditiuplah angin. Ritual mengambil madu lebah ini berawal ada seorang putra raja yang jatuh cinta pada sang dayang. Dan cinta ini dihalang oleh raja karena menjadi hal yang tabu. Putra mahkota itu jatuh cinta dengan dayang-dayang. Tapi oleh karena persoalan cinta, persoalan hati, putra mahkota melanggar. Yang akhirnya raja menyumpah mengutuk dayang tadi menjadi seekor lebah, menjadi lebah. Kemudian putra mahkota ini dikawinkan dengan putri raja yang lain. Nah, ketika dia bermain di taman, lebah yang dari dayang-dayang tadi mengitari putra mahkota yang sedang dengan permaisuri tadi. Nah, melihat lebah ini terus mengekori, sang istri timbul keinginan ingin madu lebah. Nah, makanya karena sang istri kepingin dengan madu lebah, maka putra mahkota berusaha untuk mencari madu lebah. Karena lebah ini jelmaan Tuan Putri, dendang itu merupakan rayuan. Rayuan seperti seorang kekasih memuja kekasih. Nah, secara filosofinya, dan ini terbukti bahwa lebah itu manut, lebah itu patuh dan tidak melawan ketika disapu. Bapak mulai mengambil jadi pawang madu kan dari mulai muda sampai sekarang. Panjang pating tengok suasi kayu. Ada yang 1 jengkal, ada yang lebih 1 jengkal. Tengok kayu. Sudah itu sebanyak yang diperlukan seberapa cukup. Kalau kayunya tinggi, banyak cabang, banyak perlunya. Dia misalnya ini pating, kan? Ini pating, ini sarangnya di bawah, kan? Dia taruh pating di sini. Apabila nanti ini tali yang tali umbe begini, dia itu sebalik mau kita potong tuh, siap kita sapu kan kita potong. Udah kita potong anak dulu tuh, kita potong anak. Baru kita ambil tali dakapnya di bawah. Dia ada tali umbe di bawah timbal tuh, tali panjang. Dakap sebelah, pakai munong kayu panjang dia, kira-kira 1,5 meter. Kayu itu baru sampai diambil tali itu ke bawah ini. Baru diikat kan, disimpul hidup, udah itu disongket. Kalau kita bilang nanti dari atas sambutannya,
batui katanya, tunggul yang bawah, tegak tali itu, kan, supaya jangan merosot timbal itu. Jadi di sini ada pating satu nih. Apabila nanti ini nggak ada pating di sini, ini merosot, kita dibawa nih. Berat tuh. Ada yang 20 kilo satu sarang. Putra mahkota ini menjadi pawang muda, permaisuri menjadi pawang tua. Maka dicarilah lebah, kebetulan pada saat itu musim lebah, didapatlah di pohon raja. Maka mereka datang ke sana. Ketika putra mahkota sampai ke atas kayu tualang ini, ada penunggu namanya hantu tualang. Nah, hantu tualang ini marah karena putra mahkota pada saat itu membawa pisau besi untuk melakukan pekerjaan itu. Ternyata besi ini merupakan pantangan bagi hantu kayu tualang itu. Maka dia memotong-motong pawang muda. Dia masuk ke dalam tempat itu tadi, tempat madu tadi, dia turunkan. Jadi hantu kayu tualang tadi mencoba menjadi pawang muda di atas. Dia yang memberi isyarat. Batui, tunggak, kata pawang tua di bawah. Lantas pawang muda tadi, hantu yang menjadi pawang muda tadi menurunkan. Setelah pawang tua, Tuan Putri tadi melihat yang ada di situ bukan madu lebah, ternyata pawang muda yang sudah dicincang-cincang, Tuan Putri marah. Maka mengancam hantu kayu tualang tadi. Karena ancaman itu terjadi perdamaian. Tuan Putri meminta bagaimana pawang muda ini dikembalikan seperti semula, istilahnya semula jadi, sedia jadi, maka disebut pawang muda sedia jadi. Terjadi dialog, hantu tualang tadi menyanggupi negosiasi ini dengan catatan siapapun yang naik ke kayu tualang tidak boleh membawa besi dalam bentuk apapun. Nah, jadi kesepakatan ini disetujui, maka dinaikkan kembali, pawang muda tadi dijadikan utuh kembali. Itu konon cerita. Dan kisah ini berlanjut sampai sekarang, semua pawang tidak pernah membawa besi ke atas, karena itu menjadi pawang pantang pemali. Dan inilah yang menjadikan sebuah kekuatan dari pawang tua untuk menjaga patin di atas tadi. Kalau kita melihat prosesinya, ini memang di luar akal sehat, ya kan? Seperti mistik, tapi doa-doa yang dibacakan, pawang ini bersandar pada Allah dari doa-doa yang disebutkan. Kita menaik kayu menendangkan syair lebah itu, kan? Dayang singakung lah yang bergombak gong emas, mati di pukat si Raja Wali. Mohon bergantung kepada Allah, mohon bertungkat kepadalah Nabi. Yang dimaksud dengan syair itu adalah tergantung pada Allah dengan Muhammad. Ini sebagai kearifan lokal yang merupakan sebuah kebutuhan juga bagi masyarakat Tamiang, dan ini tetap akan lestari. Nah, ini secara turun-temurun diwarisi lewat tutur dan perlakuan itu tadi. Tutur ketika membaca doa tadi, ada pawang-pawang lain yang ikut. Nah, ini akan turun-temurun bergantian. Jadi memang dia lestari secara alami.